Hai para pemburu spoiler, tenang, di sini spoiler bukanlah musuh, tapi sahabat bagi kita semua. Karena kita bakal bongkar alur filmnya sampai tuntas. Tanpa bikin pusing ya tentunya. Cukup duduk santai dan biarkan aku yang bercerita. Siapin cemilan, mari kita nonton bareng. Let's go! Ketika seorang miliarder rela pulang kampung dan berjualan kue serabi. Di desa terpencil India, ada sebuah kedai yang terkenal. Kedai itu milik seorang bernama Shivam. Di sana, dia membuat kue tradisional India yang bernama idli. Kue yang dibuat secara tradisional dan menjadi ciri khas di desa itu. Setiap hari, Shivam harus bangun jam 3 pagi, lanjut membersihkan diri dan berdoa, lalu langsung berangkat ke kedai. Di mana orang-orang desa masih tertidur, dia sudah mengaduk adonan kuenya. Shiva memiliki seorang putra bernama Murugan. Setiap kali Murugan libur sekolah, dia ikut bangun jam 3 untuk menemani sang ayah. Di sana Murugan selalu memperhatikan setiap langkah sang ayahnya membuat adonan. Caranya sangat tradisional. Shiva hanya menggunakan batu besar untuk menggiling beras menjadi tepung. Dari dulu caranya selalu sama, lalu mengukusnya selama 4 jam. Barulah kue idli matang dan mempunyai aroma khas. Kalau itu buatan Shivam dan belum ada yang bisa meniru idli buatannya. Setiap jam sarapan, kedai itu selalu ramai. Mereka datang dari penjuru desa untuk menikmati idli buatan Shivam. Salah satu pelanggan setia sekaligus sahabat Shivam yang bernama Arun yang tak pernah absen datang ke kedainya. Lantas saat itu, Shivam menulis kata-kata dari Mahatma Gandhi yang isinya kehidupan harus selalu diisi dengan kedamaian. Suatu masalah tidak akan selesai jika diselesaikan dengan amarah dan kekerasan. Dan kata-kata itulah yang menjadi pegangan hidup seorang Shivam. Dan hal itu juga yang ingin Shivam wariskan kepada putranya Murugan. Beberapa tahun kemudian Murugan sudah masuk di universitas dan mengambil jurusan tata boga. Karena sejak kecil, dia tertarik dengan dunia memasak seperti sang ayah. Suatu hari Murugan pulang dan membawa mesin giling tepung. Niatnya memang baik, karena Murugan tidak mau melihat sang ayah capek karena harus menggiling manual dengan tangan selama berjam-jam. Mesin pun dicoba, tapi saat ditilik matang, Shivam dan istrinya yang bernama Kasutri memakannya. Suapan pertama mereka saling pandang. Rupanya rasa yang dihasilkan tidak seperti yang biasa dibuat oleh Shivam. Meskipun enak, tapi ada sesuatu yang kurang. Akhirnya Shivam menolak menggunakan mesin itu. Tapi Murugan sebagai anak muda dan lebih modern, dia memiliki pandangan lain. Baginya dunia sudah modern. Kalau mereka ingin maju, maka mereka harus mengikuti perkembangan zaman. Dan Murugan mengutarakan bahwa idli buatan ayahnya ada yang ingin mengembangkan di kota dan sudah ada investornya. Tapi ayahnya menjawab kalau semua yang dilakukan bukan hanya tentang uang, dan kalau ingin membuka kedai tidak boleh memakai namanya karena itu merupakan penipuan karena dibuat langsung oleh Shivam. Dirasa pemikiran ayahnya terlalu kolot, akhirnya Murugan memilih untuk merantau untuk mencari jalannya sendiri. Sebelum Murugan pergi, ayahnya berpesan kalau Murugan jangan sampai melupakan kedai idli mereka. Hal itu menjadi perpisahan mereka. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Rupanya Murugan berada di Thailand dan menjadi manajer hotel top bintang 5. Bahkan dia sudah akan menikah dengan Mira, yang rupanya Mira ini adalah anak pemilik hotel tempatnya bekerja. Pagi itu dia menemui atasannya yang tak lain adalah calon mertuanya yang bernama Patel. Patel adalah seorang pembisnis ulung asal India yang juga punya kerajaan bisnis di Thailand. Tak lama datanglah 2 orang polisi bersama seorang pria yang rupanya anak kedua Patel yang bernama Aswin. Aswin ditangkap karena menjadi bagian dari judi ilegal. Tapi tak butuh waktu lama, dengan gampang Aswin menyuruh ayahnya untuk memberi uang polisi itu dan kasus Aswin pun selesai. Setelah semuanya, Patel mengobrol 4 mata dengan Murugan dan curhat kalau kelakuan Aswin disebabkan karena dia terlalu memanjakannya dan selalu mewujudkan keinginannya setelah ibunya meninggal, sehingga Patel ragu untuk mewarisi hotel kepada Aswin. Karena menjelang pernikahan, maka diadakanlah pesta untuk mengumumkan
pernikahan antara Mira dan Murugan. Di sana Murugan terlihat tidak nyaman dan terlihat gelisah. Tak lama Murugan menerima telepon dari keluarganya. Rupanya dia mendapatkan kabar bahwa sang ayah Shivam telah meninggal. Setelah pesta selesai, Murugan meminta pulang kampung dan keluarga Patel tidak bisa ikut ke desa Murugan. Akhirnya mereka menyuruh orangnya juga bernama Rama untuk menemani Murugan. Di sini Tuan Patel sudah mewanti-wanti kalau Murugan harus kembali ke Thailand karena pernikahan akan diadakan sebentar lagi. Murugan sudah tiba di desanya. Saat menuju rumahnya, ia melihat kedai idli kenangan saat kecil. Rumahnya sudah dipenuhi orang, banyak yang menangis, dan sang ibu hanya terdiam mengajak Murugan untuk melihat jasad ayahnya. Tak lama kepolisian menyuruh untuk melaksanakan pemakaman karena waktu sudah sore. Iring-iringan membawa jenazah sudah meninggalkan rumah. Saat itu juga sapi mereka lahir. Seolah-olah sapi itu menggantikan kepergian Shivam. Malam harinya Murugan dan ibunya sedang duduk. Seorang gadis datang dan mengatakan kalau dia sudah selesai memasak dan akan memberi makan sapinya. Gadis itu bernama Kayal, teman kecil Murugan. Dari dulu dia selalu membantu keluarga Murugan. Di tempat lain, Mira menanyakan keadaan Murugan. Mira mengatakan kalau dirinya yang akan mengurus segala persiapan pernikahan. Murugan hanya perlu menenangkan diri dan segera kembali ke Thailand. Sementara itu, pukul 3 pagi, Kasturi keluar rumah dengan tergesa-gesa. Dia ingin membangunkan Shivam. Lantas Murugan yang tahu mencoba menenangkan dan mengingatkan kalau ayahnya sudah tiada. Akhirnya mereka tetap pergi ke kedai. Di sana, Kasturi mengingatkan kembali perjuangan mereka, usaha yang mereka rintis bersama, melalui suka dan duka bersama. Bahkan kedai itu mereka buat berdua saat Kasturi sedang mengandung Murugan, kedai yang tak akan ternilai dengan apapun. Dan saat akan pulang, Murugan membujuk ibunya untuk ikut bersamanya agar dia tak kesepian. Tapi ibunya menolak dan mengatakan dirinya tak akan kesepian karena seluruh desa merupakan keluarganya. Sementara itu Rama meminta izin kepada Murugan untuk mengunjungi keluarganya yang kebetulan desanya bertetanggaan dengan desa Murugan. Rama disambut hangat oleh istri dan anaknya. Tapi yang membuatnya sedih adalah saat sang ibu sudah tidak mengenali dirinya lagi. Keesokan paginya, Murugan sedang melamun di ambang pintu. Seperti pagi-pagi sebelumnya, Kayal datang untuk membantu pekerjaan rumah. Kayal menemui Kasturi tapi tak ada jawaban. Di sini Kayal menjerit, rupanya Kasturi sudah meninggal. Hal itu membuat Murugan semakin terpuruk. Segala kenangan di rumah itu seolah berputar, layaknya film yang diputar kembali. Ada rasa menyesal karena Murugan tidak membersamai masa tua orang tuanya. Saat ini anak sapinya itu juga belum mau disentuh oleh Murugan. Di tempat lain Mira sedang panik karena takut Murugan tidak kembali lagi. Di sini Aswin menenangkannya dan mengatakan kalau dia tidak akan berani berkhianat dan misal tak kembali, maka Aswinlah yang akan menyusulnya. Mira selalu menanyakan kabar Murugan kepada Rama dan menyuruh Rama untuk membujuknya kembali ke Thailand. Tapi Rama tak tahu lagi harus bagaimana, karena itu semua keputusan Murugan. Sore harinya Rama membawa Murugan ke kedai roti milik Syami. Di sini Syami mengutarakan akan membeli kedai idli keluarga Murugan dengan harga sangat tinggi. Tapi di sini Murugan masih terlihat ragu, belum ada keputusan yang pasti. Dia teringat perjuangan kedua orang tuanya saat berjualan. Pagi harinya, Syami sudah menyetorkan surat jual beli untuk segera ditandatangani Murugan. Tapi saat dirinya sudah setengah jalan menandatangani, ia berhenti dan membatalkan untuk menjual kedainya. Dia ingin membuktikan rasa berbaktinya meskipun sudah terlambat. Hal itu memberi Syami murka karena kedai itu sudah diincarnya sejak dulu, jauh sebelum kedua orang tua Murugan meninggal. Lantas Rama menyuruh untuk melepaskan Murugan karena itu hak Murugan untuk mempertahankan warisannya. Ketika sudah di rumah, Murugan melihat Kayal mengamuk dan menggerutu. Menganggap Murugan anak yang tak tahu diri karena menjual kedai peninggalan orang tuanya. Kayal mengatakan kalau Syami dari dulu ingin membeli kedai Shivam karena kedai roti miliknya selalu sepi dan dia iri dengan kedai Shivam. Syami sudah selalu mencoba membeli dengan harga tinggi, tapi Shivam menolak. Sekarang Murugan malah menjualnya.
Lantas Murugan pun menjelaskan kalau dirinya tak jadi menjual kedai itu. Wajah Kayal langsung berubah. Rasa marahnya perlahan sirna. Kini dia merasa terharu. Di tempat lain, Mira menelpon Rama dan ingin tahu kabar terbaru. Rama melaporkan kalau Murugan tak jadi menjual kedainya. Hal itu membuat Mira menjadi marah. Dia segera menelpon Murugan dan mengatakan kenapa dia tak jadi menjual kedai, padahal ada pembeli yang siap dengan harga tinggi. Murugan curiga kenapa Mira tahu hal itu, padahal dia tak pernah mengatakan itu. Rupanya di balik itu ada ikut campur tangan Mira dan Rama yang saling bekerja sama. Mira tak mau tahu kalau Murugan harus kembali karena pernikahan diadakan sebentar lagi. Semua undangan ke beberapa negara sudah siap. Dia tak ingin malu karena Mira egois dan tak pernah mengerti perasaan Murugan yang sedang berduka dan malah mengatakan Murugan harus pergi dari rumah orang tuanya yang jelek itu. Hal itu membuatnya kesal dan saat itu Aswin muncul dan mengatakan Murugan tak tahu terima kasih karena keluarga mereka sudah menjadikan Murugan seorang yang sukses. Dan sekarang Murugan dianggap mengkhianati Mira. Patel segera mengambil alih pembicaraan dan berkata dengan tenang, meminta Murugan kembali demi menjaga nama baik keluarga mereka. Dengan tegas, Murugan mengatakan maaf dan dia tidak bisa kembali, lantas mematikan teleponnya. Rupanya dari tadi Kayal memperhatikan pembicaraan mereka. Siang harinya Rama menemui Murugan dan mengatakan permintaan maaf karena ikut campur urusannya karena tekanan dari Mira. Murugan pun mengerti posisi Rama dan memahaminya. Di sini Rama juga mengatakan kalau dirinya tak akan kembali ke sana lagi karena dia sudah lelah hidup di negeri orang. Bahkan setelah dirinya pulang, ibunya sudah tidak mengenalinya. Dia tak ingin menyesal dan ingin menemani ibunya saja. Hari demi hari terlewatkan. Kayal bisa menemani Murugan untuk mengembala kambing dan membantu di rumahnya. Tapi sampai saat ini, sapinya yang diberi nama Shivam tak mau disentuhnya. Saat duduk-duduk santai, Rama menanyakan siapa Kayal. Dan Murugan mengatakan kalau Kayal adalah teman masa kecilnya, bahkan pernah menjadi kekasihnya saat masih duduk di bangku sekolah. Dia selalu membantu orang tua Murugan di rumah. Hari itu Kayal menemani Murugan belanja kebutuhan dapur. Namun setelah melihat bahan-bahan yang dibeli Murugan, Kayal menjadi gembira karena dia tahu kalau bahan-bahan itu adalah bahan untuk membuat kue idli. Ditambah Murugan akhirnya ingin meneruskan kedai ayahnya. Rama juga ikut membantu membersihkan kedai dan menyiapkan kedainya seperti dulu, seperti sang ayah masih hidup. Mengikuti kebiasaan sang ayah, Murugan juga bangun jam 3 pagi, lalu membersihkan diri, berjalan menuju kedai. Sampai sana, dia langsung menuju lesung untuk menghaluskan beras agar menjadi tepung. Baru mulai 5 menit tangannya sudah merasa pegal. Tak pernah terbayangkan perjuangan ayahnya dulu. Tiba-tiba Hayal datang untuk membantu. Mereka bergantian untuk menggilingnya. Setelah 2 jam adonan pun selesai dibuat. Ditambah resep rahasia dan adonan dikukus. Bau harum kembali memenuhi kedai. Beberapa orang yang lewat ingin mencicipi idli buatan Murugan. Salah satu pelanggan setia ayahnya. Setelah mencoba dia terdiam sesaat dan mengatakan kalau idlinya enak, tapi dari ekspresinya tahu kalau ada sesuatu yang kurang di dalamnya. Hari berikutnya Murugan bangun seperti biasa, mulai menggiling adonan. Kali ini Rama juga ikut membantu. Rasa yang dihasilkan rupanya tetap sama, belum bisa menyamai buatan Shivam sang ayah. Kedai mulai berkurang pelanggannya dan sepi. Semi kembali menawarkan untuk dijual kedai itu, tapi Murugan hanya terdiam. Di sini Murugan seperti sudah ingin menyerah. Tapi malam itu dalam tidurnya, mendiam sang ayah datang menemuinya dalam mimpi. Di mimpinya Murugan menyesal karena tak ingin merawat orang tuanya dengan baik. Bahkan sekarang dia tak tahu cara menjalankan kedai idli milik sang ayah. Shivam pun tersenyum lalu dia berkata, jawabannya ada di hati Murugan. Murugan tiba-tiba terbangun dan mendapati anak sapinya sudah ada di depannya. Dan dia seolah tahu permasalahan Murugan. Ketika Murugan memeluk sapi itu dengan erat, saat itu dia sadar yang dimaksud sang ayah. Pagi itu dia bangun lebih awal. Semua dijalankan dengan ketulusan dan keikhlasan dalam menjalankan pekerjaannya.
Bahkan Murugan meniru gaya sang ayah, menelusuri jalan menuju kedai seolah sang ayah juga berada di sampingnya. Melihat itu Khayal Rama terkejut karena Murugan yang terlihat berbeda, seperti melihat sosok sang ayah di dalam dirinya. Semua dimulai dengan hati yang tenang dan dipenuhi dengan keyakinan serta rasa bersyukur. Dan setelah adonan matang, pelanggan setia akan mencicipinya. Betapa terkejutnya dia saat menyantap idli itu, matanya berkaca-kaca dan mengatakan kalau idlinya sama seperti buatan Shifam. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Rupanya di depan kedai sudah ada mobil mewah. Rupanya itu adalah Aswin. Mengetahui kalau keadaan tidak baik, Murugan menyuruh Khayal pulang lebih dulu. Aswin kaget karena Murugan rela membatalkan pernikahan dengan sang kakak demi sebuah gubuk rakyat itu. Karena memang Aswin dari awal tidak suka Murugan. Akhirnya sebagai pelampiasan juga dia memukul Murugan. Awalnya Murugan tidak membalas, sampai akhirnya papan kedai dengan nama orang tuanya akan diinjak, dan disitulah Murugan merasa sangat marah dan mengajar Aswin. Di sini Aswin terkapar dan dibawa para pengawalnya. Namun setelah semuanya mulai mereda, Murugan mulai menyesal karena telah melakukan kekerasan dalam penyelesaian masalahnya. Karena dari kecil Shifam selalu mengajarinya untuk tidak melakukan kekerasan dalam hal apapun, karena kekerasan tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Rasanya semakin terpukul karena tak ada warga desa yang membelanya. Di tempat lain, Patel sudah terbang menuju ke India karena tahu keadaan Aswin yang babak belur. Di sini Murugan merasa bersalah dan meminta maaf kepada Patel. Tapi Patel mengatakan kalau Aswin tidak akan berhenti sebelum bisa mengalahkan Murugan dan menyerahkan agar Murugan pergi sejauh mungkin. Hari-hari dilalui Murugan seperti biasa. Kedai idli mulai ramai kembali. Dan sekarang Murugan lebih peduli dengan lingkungan sekitar. Dia sering berbaur, menyapa dan membantu orang. Dulu dia hanya mengejar kekayaan dan uang. Meskipun hal itu pernah dicapainya dan dia malah merasa lelah. Dia sadar bahwa kebahagiaan sejati asalnya bukan dari harta, tapi dari rasa bersyukur dan kedamaian hati. Di tempat lain, rupanya keluarga Patel tinggal sementara di villa dekat desa Murugan. Saat pulang dari kedai, hari sudah petang. Murugan merasakan ada hal yang tak beres. Dalam perjalanan, dia sempat menelepon Rama untuk membawa 10 pemuda ke tempatnya sekarang. Firasat Murugan benar. Dia rupanya dikepung anak buah Aswin. Kali ini Aswin memukul Murugan tanpa ampun, dan Murugan tak membalasnya sama sekali. Saat terkapar, Aswin sudah mengeluarkan senjata. Tapi belum eksekusi, tiba-tiba rombongan desa datang. Aswin dan anak buahnya segera membawa Murugan pergi. Rama sadar kalau Aswin pasti sudah membawa Murugan. Kelakuan Aswin didengar sang ayah, dan ayahnya memarahi Aswin karena sudah bertindak keterlaluan. Karena terpancing emosi, tiba-tiba Aswin mengeluarkan senjata dan menembaknya. Peluru mengenai Murugan, dan Murugan pun terjatuh. Karena tak mau diamuk masa, maka Aswin pun menyuruh anak buahnya untuk membuang tubuh Murugan di suatu danau. Warga mulai mencari Murugan, dan untungnya ada warga yang melihat iring-iringan mobil pergi. Mereka segera melaju ke tempat yang dimaksud tadi. Setelah beberapa saat, tubuh Murugan dapat ditemukan. Dia segera membawa ke rumah sakit. Tak lama Rama menerima kabar tentang keberadaan Mira di kuil. Dia segera menemui Mira dan mengatakan ada hal yang harus dibicarakan berdua. Saat sampai di suatu tempat, Mira merasa curiga. Dan sebelum Mira pergi, Rama menyita handphonenya dan rupanya pengawalnya sudah disekap oleh beberapa warga. Di tempat lain, polisi memberi kabar kepada Patel bahwa di luar para warga sudah marah dengan keluarganya karena mereka tahu kalau keluarga Patel yang telah membuat Murugan celaka. Di rumah sakit rupanya Murugan sudah sadar. Kepala desa dan polisi datang menanyakan siapa pelaku sebenarnya, dan mereka menanyakan apakah salah satu keluarga Patel pelakunya. Tapi Murugan menjawab bahwa bukan mereka pelakunya. Kesaksian Murugan ini membuat amarah para warga mereda. Yang tadinya berkumpul di kediaman keluarga Patel, sekarang warga perlahan bubar. Beberapa jam setelah disandra, Mira akhirnya dibebaskan oleh Rama karena tahu kalau Murugan sudah sadar. Rama melakukan itu karena tak terima
jika Murugen harus bertaruh nyawa akibat ulah keluarga Mira. Polisi datang dan melapor kepada Patel bahwa keadaan sudah aman dan diharapkan Aswin tak melakukan lebih jauh karena warga akan lebih marah dan pasti akan berpihak kepada Murugen. Tak berselang lama Mira datang dan bertanya kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi, dan bahkan Mira mengatakan kalau dirinya sampai diancam akan dibunuh jika Murugen tewas. Apakah benar keluarganya sudah mencelakai Murugen? Tapi ayahnya mengelak dan mengatakan keluarganya tak bersalah. Mendengar adiknya diancam, Aswin tak terima dan melihat kemarahan anaknya membuat Patel mengingatkan agar Aswin untuk tidak berulah lagi. Dia membandingkan Aswin dengan Murugen yang rela membela kedai reot peninggalan ayahnya, sedangkan Aswin yang sudah diberi kepercayaan untuk mengelola kerajaan bisnis malah tidak ada kontribusinya sama sekali. Malam itu Murugen pulang ke desanya. Di sana dia disambut para warga. Disinilah Murugen baru paham rupanya yang dikatakan oleh ibunya benar. Warga desa sudah seperti keluarganya, memperlakukannya dengan hangat. Sementara itu karena Kayal dan Murugen sering berduaan, memunculkan berita yang tidak enak. Sehingga ibunya Kayal menyuruh Kayal untuk pulang. Namun tiba-tiba Murugen mengatakan kalau Kayal dan ibunya tak keberatan, dirinya akan menikahi Kayal. Mendengar hal itu membuat Kayal bahagia, tapi ibunya sempat menolak. Tapi saat perjalanan pulang, ibunya luluh dan setuju dengan lamaran Murugen. Saat itu hubungan mereka semakin dekat dan tidak malu-malu lagi, bahkan sering memperlihatkan kebersamaan di depan tetangga tanpa rasa canggung. Saat duduk di depan kedai, Mira datang dan ingin menanyakan masalah penembakan itu. Tapi bagi Murugen itu sudah tak perlu dibahas, dan masalah pernikahan dibatalkan. Murugen meminta maaf, dan di situ Mira juga menyadari kalau kehidupan Murugen bukan di dunia mereka. Mereka akhirnya berpisah secara baik-baik. Namun si Aswin belum menerima semuanya. Dia akan tetap membalaskan dendam kepada Murugen. Paginya keluarga Patel menanyakan kepada polisi apakah kedai itu ada izin pembangunannya atau tidak. Polisi mengatakan kalau kedai dan pedagang di sana kebanyakan tidak memiliki izin resmi. Mereka menyuap polisi agar bisa menggusur kedai itu dengan alasan tidak memiliki izin bangunan. Sementara itu, Semi datang ke rumah Kayal dan melamar Kayal. Namun orang tua Kayal dan Kayal menolaknya dengan mengatakan bahwa pria yang bisa menikahi Kayal hanyalah Murugen. Penolakan itu membuat Semi sangat marah. Setelah menerima suap, polisi itu bergerak diam-diam dan mengamati kegiatan Murugen. Rupanya polisi itu telah menyuap pegawai pertanahan agar surat izin kedai Murugen dapat selesai dengan cepat. Tak lama polisi mendatangi kediaman Patel dan mengatakan kalau kedai Murugen memiliki izin resmi. Dia melihat surat izinnya kepada Aswin. Di situ Aswin merasa telah dipermainkan oleh polisi. Tapi polisi juga mengancam kalau dirinya tahu tentang penembakan itu, dan jika warga tahu, maka Aswin akan jadi bulan-bulanan mereka. Saat menuju pulang, rekannya menanyakan kepada polisi itu dan menanyakan kenapa Murugen bisa punya surat izin, dan dia mengatakan kalau uang suap kemarin digunakan untuk membuat surat izin. Dirinya tak terima kalau kedai kenangannya harus dibongkar. Dulu saat masih kecil, polisi itu sering diajak ayahnya untuk makan di kedai idli, dan banyak kenangan manis di sana. Sementara itu Semi merasa marah dan dipermalukan. Dia memiliki niat jahat. Sementara itu Murugen dan Kayal sedang belanja untuk persiapan pernikahan mereka. Lalu di tempat lain Aswin mengakui kekalahannya dan menyuruh ayahnya untuk pulang ke Thailand. Mendengar hal itu ayahnya sangat senang kalau anaknya sudah berubah. Di kediaman Murugen, Semi datang membawa parangnya. Dia mencari Murugen, namun dia tidak ada. Anak sapi berusaha mengusir Semi, namun karena sudah dikuasai amarah, Semi justru akan menghabisi anak sapi itu. Namun Murugen datang tepat waktu dan langsung mengajar Semi. Di tempat lain Aswin datang ke kedai dan mumpung keadaan sepi, Aswin segera mengambil bensin dan menyiramkan kedainya. Kebetulan Rama datang dan berlari mencegah Aswin, namun rupanya Aswin tetap keras kepala. Api pun dinyalakan dan kedai pun mulai terbakar. Rama segera memberitahukan Murugen kalau Aswin telah membakar kedainya.
Hal itu membuat Murugan lemas dan menangis. Mira pun ditelepon Rama dan dia ancam lagi. Rama mengatakan kalau Aswin cari gara-gara lagi dan membakar kedai Murugan. Dia mengancam keluarganya tidak akan bisa keluar dari desa dengan hidup-hidup. Mendengar itu Mira keluar dengan marah yang meluap-luap. Mira menyalahkan Aswin kenapa harus membakar kedai Murugan. Mendengar hal itu Patel kecewa, rupanya anaknya belum berubah. Mira kecewa karena dia merasa kalau keluarganya memang orang-orang jahat. Sementara itu Murugan dan Khayal yang hanya bisa terpaku melihat kedai yang sudah terbakar. Khayal pun meminta Murugan untuk membalas dendam, tapi Murugan tak mau. Dirinya sudah tak mau kemarahan dan kekerasan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ia mengatakan yang terbakar hanyalah dinding semen dan atap dari jerami. Semua bisa dibuat kembali, dan batu giling juga masih utuh, tidak kurang apapun. Dan itulah sebenarnya kedai idli. Murugan memilih bangkit kembali, membangun kedai bersama Khayal. Baginya kedai itu bukan sekedar tempat makan, tapi wujud cinta dan perjuangan ayah dan ibunya. Beberapa waktu berlalu, kedai sudah beroperasi lagi. Mobil mewah berhenti di depan kedai. Rupanya itu adalah keluarga Patel. Mereka berniat meminta maaf dan ingin Aswin diberi hukuman oleh Murugan. Awalnya Aswin masih dengan egonya, tapi akhirnya dia mau meminta maaf juga. Itu membuat Murugan luluh. Saat akan pergi, Murugan meminta mereka mampir ke kedainya, sekedar mencicipi idli buatannya. Di kedai Mira mengatakan kalau Murugan terlalu baik karena memaafkan Aswin begitu saja. Dia meminta agar adiknya diberi hukuman, tapi Murugan menolak. Namun Patel mendukung ide itu. Dia akan merasa lega kalau Murugan memberi hukuman. Akhirnya Aswin dihukum untuk menggiling adonan agar tahu rasanya perjuangan dari bawah. Dia terlihat kelelahan dan mengatakan daripada menggiling, dirinya lebih rela untuk ditampar saja. Film pun ditutup dengan Murugan yang hidup damai dan duduk di depan kedai sambil ngopi.